Wong saiki gak gumun karo Kanjeng Nabi mergo ngarane anjene Nabi, mesti tepake lak ngono. Aja ndelok Kanjeng Nabi teko Nabi. Ndelok Kanjeng Nabi teko awakmu. Cek roh adohe, cek roh dukure Kanjeng Nabi, cek roh mulyane Kanjeng Nabi. Nek gak dibandingno karo awake dhewe ya gak iso. Nek kon kepengin ngrasakno gula ya teko pahit. Nek kon teko gula berdirine berpijake ya gak krasa legi. Wong anjene wis berpijak pada rasa manis, tapi kalau kita berpijaknya pada rasa pahit, maka manis itu menjadi rezeki yang luar biasa. Kon iso ngrasakno sehat teko loro ya tegak. Nek kon gak tahu loro, gak ero sehat iku ya apa. Ya. Kon nek wis ndek bojo gak krasa tapi berdiri sebagai jomblo-jomblo iku. Melangut bendino ketap kedip. Nah, disitulah tempat berpijak betapa nikmatnya orang berumah tangga, kan begitu. Masih yang kono wis berumah tangga ya kadang-kadang ya kepengin metu meneh. Jadi wong berumah tangga iki kaya wong sing gak wong kate rabi iku kaya wong liwat kebon. Wah, cek tepake rek woe rek. Kepengin mlebu, akhirnya mlebu rabi. Begitu ndek jero bosen sesuai. Kok ngene ya ndek kebon iki. Terus kepingin metu meneh ngono iku. Dadi wong nek durung rabi kepingin rabi, nek rabi kepingin gak rabi ngono iku. Ya ngono iku urip ya. Oke. Jadi Indal Qiyam tadi saya ambil 2 pelajaran arek-arek kabeh, anak-anakku kabeh. Pertama, nek sampean tuku sate kerang ngetokno dhuwit di warung sampean langsung oleh, jadi sebab dan akibatnya langsung ketok, langsung bisa dirasakno. Kita betul. Nek sampean nandur jagung petang wulan kait roh ngene hasilnya nandur jagung. Ketok dan bisa dirasakno. Apa meneh? Sampean ngelamar nyambut gawe utawa mulai dodang didik-didik, mari ngono mulai oleh hasil semakin hari, semakin bulan, semakin gede hasilnya alhamdulillah, iso dirasakno, iso didelok, iso ngono langsung. Tapi nek sampean selawatan hasilnya apa? Iso didelok tagak, iso dirasakno tagak. Ono tagak teorine digawe memverifikasi atau menganalisis atau menyimpulkan apa to rek hasil awake dhewe selawatan iki. Ono tagak parametere. Iki gak tau didoleki karo wong-wong. Maka kita harus meningkatkan ilmu kita. Jadi nek kon selawatan itu ada hasil yang lebih komprehensif yang tidak tentu kita bisa lihat kecuali kita menggunakan ilmu yang selengkap mungkin. Jadi selawatan itu kan sebenarnya untuk memancing berlakunya syafaat Rasulullah SAW. Ya tak? Dengan kon selawatan syafaat berlaku ngono rek. Nah syafaat itu semacam undang-undang darurat. Jane awakmu iku dosane akeh mlebu neraka, tapi mergo awakmu iku jek gelem selawatan terusno Kanjeng Nabi Gusti Allah, terus akhirnya sayang karo awakmu gak wis tak lebono surga sakno arek-arek. Itu berarti ada undang-undang darurat, kudune mlebu neraka iso mlebu swarga. Sebaliknya kudune mlebu swarga malah mlebu neraka. Nek selawatanmu ono faktor-faktor sing tidak kompatibel dengan hubunganmu secara batin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawatan langsung berakibat nang atimu, tapi mungkin akibatnya dalam hidupmu, pendapatanmu lah gak iso diukur. Nek kon sering selawatan, pendapatan nafkahmu kira-kira mundak tamudun gak iso ngukur kon. Negara iki aman, tidak ada yang bisa memastikan bahwa amannya negara ini salah satu sumbangannya adalah karena semakin banyak orang berselawat. Gimana caranya tahu? Nek awakmu gak duwe ilmune, apa meneh di UNER gak ono ilmu ngono iku. ITS tambah nemen gak ono. Tidak ada parameternya, tidak ada metodologinya, dan tidak ada perangkatnya untuk melihat yang mana ini hasilnya selawatan. Padahal urip iku rek, urip itu 99% berada di luar pengetahuanmu. Kon bal-balane masih wis nyetel 334 misalnya, atau 433 ya. Sing kok setel iku netok. Tapi melakune bal gak iso kok setel ya tak.
Mari kok saduk rodok meleset didik moro-moro terus kepeksa diimbal norono balik norono, awakmu gak iso mengontrol jalannya bola. Kan gitu. Artinya hidup ini tidak bisa Anda kontrol, Anda tidak tahu persis hidup ini sebenarnya. Maka kita bergantung kepada Allah, dan salah satu cara kita bergantung kepada Allah adalah dengan dekat-dekat terus dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu cara yang paling efektif, shortcut. Apa jenenge shortcut iku rek? Shortcut itu jalan pintas, jalan tol. Kamu Zamil tolong perhatikan nanti ditambah ya. Lho gak apa-apa anjane tugase iki sing duwe kitab sing temenan roh iku Pak Muzamil, aku iki mek anu rek, mek ngasak lah. Nek beliau kan panen temenan gitu. Aku iki ngasak. Jadi ini sejajar, kalau ilmunya ya sejajar sama Ustadz Abdul Samad lah. Andaikan dia orang Arab, dia sudah Habib Muzamil itu. Tapi mergo Madura ya gak cocok lah Habib ini. Paling Lora itu. Lora Jamil itu. Wis gak apa-apa, tapi gak penting kok rek. Gak penting kabeh iku, sing penting iku adalah apa? Apa sing Gusti Allah seneng dari kelakuanmu mek iku tok. Nah nanti ini ilmu kedua nanti, tapi tak tuntas nasi. Jadi ayo sinau niteni uripmu. Nek selawatanmu kok tambah, apa sing berubah di uripmu? Juga secara sosial. Secara sosial. Karena hidup saya itu, saya bukan ahlus sholawat. Ketika saya keliling sama Kiai Kanjeng melakukan yang kita sebut gerakan sholawat. Jadi gerakan sholawat itu saya Kiai Kanjeng keliling entek-entekan, tanpa uang, tanpa biaya, tanpa sponsor. Temenan dan biyen gak ono wong selawatan umum ngene, gak ono ndek musala-musala tok, ndek langgar-langgar tok. Saiki wis kabeh melok kabeh. Angger ono presiden mesti gawe majelis sholawat saiki. Nah, aku padahal gak iso sholawatan, aku iso mek tolak al-badru karo sholatul salamullah mek loro iku tok. Gak iso aku. Belas gak iso, dan saya bukan ahli sholawat. Mergo gak ono sing nglakoni ya tak lakoni kan gitu. Dan itu saya lakukan karena kekecewaan saya terhadap reformasi, sehingga Pak Harto turun. Hari kedua Pak Harto turun, saya tidak lagi ikut-ikut seluruh situasi di elit politik sana. Saya langsung keliling, pertama ke Kampung Cipinang, selawatan pertama, kemudian ke daerah Cengkareng, kemudian ke Sunter, ke Penjaringan di daerah Tanjung Priok, daerah Jakarta Utara. Itu keliling ngene iki gak kepethuk wong kampung selawatan masih mek wong 30, wong 40. Ya kaya wong gendeng lapo meneng-menengi selawatan ini. Dan selawatane mek loro iku diwolak-walik iku. Loro. Gak ero aku. Lihat anak siji tapi temenan timbangane iku ngono. Anak rabi bojo siji tapi temenan olehmu mencintai. Timbangane papat kok etrek-etrek. Kita boten. Apa wong anjone iso nek didik ya aku tak belani sing didik ngono ae apa. Gitu ya. Jadi tolong mulai sekarang diiling-iling Pak ini ada Pak Dan Ramil, ada Pak Kapolsek, saya ada Pak Camat ya. Saya kira saya ini sama Kiai Kanjeng itu hampir tiap malam loh ketemu sama Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil hampir tiap malam di beribu-ribu tempat. Malam hari ini ke 3.877 Jadi nek ndelok Pak Kapolsek, ndelok Pak Camat, kan ada banyak ibarat tanganan iki ya ono kecambahe, ono uyahe ngono ya. Jadi kalau Pak Polisi itu ada faktor di mana beliau bertugas mengamankan masyarakat. Ada faktor di mana beliau adalah seorang kepala rumah tangga. Ada faktor di mana beliau adalah seorang hamba Allah. Ada faktor di mana beliau juga ingin punya nafkah yang mencukupi anak istrinya. Nah, faktor ini kemudian berubah-ubah sesuai dengan pangkatnya. Polisi nek jendek ini sore iki, faktor religiusnya sangat tinggi. Tambah mendukur, tambah ndek, tambah susun teh. Nek Kapolri ya gak sampai entek, ya cek ngimami barang, tapi sudah tidak menjadi primer gitu ya. Tapi kalau Kapolsek itu masih primer, agama masih primer. Jadi misalnya ini, nek Kapolsek ini butuh duit tapi gak dagang. Tapi nek wis mulai
ndukur-ndukur terus mulai dadi pedagang. Terus mulai dadi bakul. Oleh piro ya aku ya. Gitu. Mulai ngono iku. Gak apa-apa. Jadi saya doakan Pak Kapolsek setia di bawah saja. Tapi kalau beliau mengetahui itu, nanti naik ke tingkat apapun beliau tetap akan membawa kebenaran sejatinya Allah Subhanahu wa taala. Murah ya. Itu bismillah. Ini tak sebut sailing kutok. Jadi pokoknya intinya pelajaran yang pertama adalah tidak hanya kalkulasi ekonomi dan politik yang berlaku dalam hidup, tapi ada kalkulasi-kalkulasi lain yang mungkin Anda tidak tahu. Dan saya ini hidup dalam kalkulasi yang lain itu selama hidup saya. Nek kon ndelok uripku kan gak masuk akal kabeh, gak jelas nyambut gawene opo. Rabi kok ya wani-wanine karo artis. Ku digawe tuku lipstike piro ya. Ya toh? Gak masuk akal, mulane aku harus kawin lari mergo gak mungkin ono bapak ngijino anake ayu artis sugih dirabi seniman korak gak cetha pendapatan. Ya toh? Nah, saya tahu diri. Maka saya mencoba membuktikan bahwa jangan dipikir hidup itu hanya seperti yang ada dalam hitunganmu. Ada muhasabah yang lain, ada dimensi yang lain. Dan kalau Anda rajin bersolawat, rajin wiritan, rajin beribadah, rajin di jero hatimu Allah kanjeng Nabi terus menerus, insya Allah kamu akan menjumpai perhitungan yang lain yang orang-orang di sekitar Anda tidak mengetahuinya. Ngerti ya? Moro-moro kon lho, iki kudune kelindes gak kelindes. Moro-moro kudune iki ditagih utang dino iki kok wonge gak nagih ya. Lumayan toh oleh syafaat titik. Ya gak sampai lali, cuman ono waktu lah menunda nyauring loh gitu. Ya, dan seterusnya. Ada banyak sekali contoh. Itu pelajaran yang pertama. Yang kedua gini Pak Muzamil. Ketika Tola al-Badru alaina dilantunkan pertama itu kan kita nggak tahu keterangan siapa. Itu kan anonim atau NN ya. NN ya. Nonim. Iya, itu refleksnya orang Madinah. Iya, tapi kan pasti dari satu orang atau beberapa orang, tapi kan kita nggak tahu. Pokoknya Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah disambut beratus-ratus orang, mungkin beribu-ribu orang, membawakan Tola'al badru alaina ya, telah terbit rembulan atas kita yang muncul di antara dua bukit. Kita wajib bersyukur karena kita telah didatangi oleh orang yang dipanggil kepada orang yang memanggil lah, kira-kira gitu. Terus mari ngono apa meneh? Tolong batraina mintanya ojo suarana terus ayyuhal mab'utsu fina wahai engkau yang diutus pada kami di tengah-tengah kami. Iki gak tahu ditafsirno rek. Aku saiki pertanyaan pertama ini Pak Muzamil. Iku wong sekian ratus sekian ribu sing Tola al-Badru iku wong Islam kabeh ta duduk? Tidak, ya. Berarti mayoritas Yahudi. Jadi wong sing Tola al-Badru iku sing Islam paling pol 15%. Betul. Paling pol. Jadi saiki nek ana wong di gereja di sinagog Tola al-Badru nek kan kon muring-muring tak kandhano Kanjeng Nabi, Pak. Ya tak gak? Tak lapurno kon. Gawe surat aku. Niki dengan ini berita acara apa kata? Nah, ngene ya. Nah, al-mab'utsu fina yang diutus kepada kita itu apakah utusan untuk membawa tauhid ataukah utusan untuk membawa kebahagiaan, kegembiraan yang lebih umum? Karena kan belum semua masuk Islam. Wong di Mekah Kanjeng Nabi diusir-usir kaya ngono dilok-lokno bentino. Sampai Kanjeng Nabi ku nantang gulat lho. Yang Nabi ku pinter gulat. Ana wong gede preman. Nabiyen Jayabaya, preman Jayabaya ngono. Gendo kowe. Angger Kanjeng Nabi ndek Ka'bah ngobrol ngomong tauhid ya. Wong gede iku mang liwat.
tauhid nih ya. Pokoknya disindir terus. Nabi Muhammad suwe-suwe mangkel. Karena Rasulullah manusia, aja lali. Rasulullah itu manusia, yo mangkel barang. Nek gak mangkel, gak dirasa berarti itu. Terus mangkel karena sudah melewati batas ditantang gelut. Gelut musuh aku, nek aku kalah aku leren berdakwah, nek kon kalah lunga kon teko kene. Ngono iku. Loh, nantang kon. Ngono ta jarine Gendo Jayabaya iki. Nantang. Ayo terus menyingsingkan lengan baju. Begitu wis dit Kanjeng Nabi gak wong dhek ahli grappling ya. Terus grappling lah. Gulat. Judo. Jadi langsung ditongkol. Langsung sikile Kanjeng Nabi sing kiwa dadi apa jenenge? Aku ndelok dhewe iki. Sikil diwane iki. Kuda-kuda ngene, terus sing sikil tengene kene iki sikile arek iki terus gulune langsung ditekuk. Ya, ditekuk set ngene iki ya. Wes ditekuk, wes gak iso apa-apa. Wong nek wis ketekuk gulune wis mesti kalah. Bener, dadi kon gak usah belajar macam-macam martial art. Mbok pencak, mbok taekwondo, sing penting anggere ana wong macam-macam tekekan gulune mesti kalah dhewe. Pendekar kalah karo wong gendeng biasa ya. nek pencak merpati putih lawan apa misalnya Setia Hati lawan Cimande lawan Tapak Suci kan jurusnya kan saling kenal satu sama lain. Lah nek wong gendeng iki ngladeni ya apa? Kon 10 jurus itu tidak cukup untuk berkelahi. Kamu harus tahu pada situasi ini jurus apa yang dipakai. Begitu kamu keliru jurus kalah. Jadi masalahnya itu bukan kuat itu kalah sama ilmu kalah sama ketepatan kalah sama kecepatan kalah sama momentum di dalam Quran namanya al-ajal. Diling-ling ya. Wah, kuat kalah karo ilmu kalah karo ketepatan kalah karo kecepatan kalah karo momentum itu al-ajal gitu loh. Jadi barang siapa bisa menipu iki ketoke kate jab ngene ya, dilempar jab. Begitu kene mulai ketok jab, musuh mesti bereaksi untuk menolak jab, betul enggak? Nah, kita baru sepertiga mau jab, tiba-tiba hook kita telebok ngono iku. Dadi kon sing pinter mbujuki. Ngono ceritane. Ya rek. Jadi ini yang ingin saya jadikan ilmu yang kedua ini adalah bahwa yang nomor satu itu membawa kegembiraan bagi orang lain, meskipun nanti di nomor 2-nya dipersyaratkan jangan kegembiraan yang buruk, harus kegembiraan yang baik. Makanya waktu di pesantren Pacitan di Termas, kalimat pertama saya, ayo rek seneng-seneng bareng-bareng malam ini, tapi seneng-seneng sing disenengi Gusti Allah. Ini ya rek ya. Ayo seneng, masa urip gak seneng. Ya, kudu seneng, cuman ono seneng sing disenengi Gusti Allah, ono seneng sing gak disenengi Gusti Allah. Lah ngono. Nah, sampai nyambut gawe kudu sing disenengi Gusti Allah. Nah, jadi ayyuhal mab'utsu fina ya. Itu Rasulullah diutus ke masyarakat itu teologi, apa budaya, apa ekonomi, apa Pak Muzamil? Atau menyeluruh? Menyeluruh. Dan Kanjeng Nabi tidak mempersyaratkan kudu Islam sih, Tidak, karena sampai terjadi piagam Madinah itu Islam belum mayoritas. Belum mayoritas. Ya, hanya jadi 15%. Hanya ya gak 15% saya. Waktu itu gurung ono apa itu jenenge? Kalkulator. Ya, Perkiraan. Ya naik turun lah ya, naik turun. Persentase. Gini ya kira-kira.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan pintas mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan hidup kita seringkali menemui dan memeluk sebuah kepercayaan yang dikenal sebagai fungsi-fungsi kesejahteraan atau yang sering disebut dengan fungsionalitas kesejahteraan. Konsep ini memainkan peran penting dalam membentuk pandangan hidup dan tindakan kita sehari-hari. Kita akan menjelajahi signifikan dan implikasi dari konsep tersebut dalam konteks kehidupan manusia. Fungsi kesejahteraan atau fungsionalitas kesejahteraan merupakan landasan bagi banyak kepercayaan dan praktik di berbagai budaya dan tradisi. Ini mencakup keyakinan tata negara tentang cara mencapai kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan dalam hidup. Setiap individu memiliki pemahaman dan penafsiran yang unik terkait dengan fungsi kesejahteraan ini, yang seringkali dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, nilai-nilai budaya, dan pandangan agama atau spiritual. Salah satu aspek utama dari fungsionalitas kesejahteraan adalah pemahaman tentang tujuan hidup dan bagaimana mencapainya. Banyak orang meyakini bahwa mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan melibatkan keselarasan antar pikiran, tubuh, dan jiwa. Ini mungkin dicapai melalui praktik spiritual, meditasi, olahraga, atau berbagai kegiatan yang mengarah pada keseimbangan dan harmoni dalam hidup. Selain itu, fungsionalitas kesejahteraan juga mencakup konsep tentang karma atau hukum sebab akibat. Banyak kepercayaan menyatakan bahwa tindakan kita saat ini akan memengaruhi nasib dan kebahagiaan kita di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk bertindak dengan penuh kesadaran dan kebaikan hati, karena hal ini akan memengaruhi perjalanan hidup mereka. Dalam masyarakat modern, konsep fungsionalitas kesejahteraan seringkali disertai dengan praktik seperti yoga, meditasi, dan pengembangan diri. Ini mencerminkan dorongan universal manusia untuk mencari makna dan tujuan dalam hidup, serta upaya untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan dan mendalam. Namun, penting untuk diingat bahwa pemahaman tentang fungsionalitas kesejahteraan dapat bervariasi secara signifikan antara individu dan kelompok. Apa yang mungkin merupakan jalan menuju kebahagiaan bagi satu orang mungkin tidak sama bagi yang lain. Oleh karena itu, penting untuk menghargai keragaman dalam keyakinan dan praktik, sambil tetap terbuka terhadap pemahaman yang berbeda-beda. Secara keseluruhan, fungsionalitas kesejahteraan memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ini tidak hanya memengaruhi cara kita memandang dunia dan tindakan kita sehari-hari, tetapi juga merupakan landasan bagi pencarian makna dan tujuan dalam hidup. Dengan memahami konsep ini secara lebih mendalam, kita dapat mengembangkan kesejahteraan yang lebih baik bagi diri sendiri dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam skenario
Jika seseorang meyakini bahwa suatu pihak atau partai harus berkuasa agar dunia menjadi baik, dan bahwa jika mereka tidak berkuasa maka orang tersebut akan menderita. Hal itu menunjukkan bahwa individu tersebut telah membuat asumsi. Ini bisa menjadi hasil dari berbagai faktor, termasuk pengaruh lingkungan, pendidikan, atau propaganda politik. Namun penting untuk membedakan antara anggapan dan kesimpulan yang didukung oleh bukti atau fakta yang valid. Jika seseorang tidak mampu membedakan antara keduanya, mereka mungkin akan cenderung percaya pada anggapan mereka tanpa mempertimbangkan yang memadai, yang pada gilirannya dapat menyebabkan penderitaan atau konsekuensi negatif lainnya. Oleh karena itu, penting untuk mempraktikkan pemikiran kritis dan analisis yang mendalam, serta untuk selalu mencari bukti yang solid sebelum membuat kesimpulan atau mempercayai suatu keyakinan. Ini membantu kita untuk menghindari jatuh ke dalam perangkap anggapan yang dapat menyebabkan penderitaan dalam kehidupan kita. Tentu saja, fungsi kesesuaian atau kesesuaian fungsionalitas bisa berubah seiring dengan perubahan dalam pemahaman, pengetahuan atau pengalaman kita. Ini terutama terjadi ketika kita mampu memperbarui atau mengubah anggapan-anggapan kita agar lebih sesuai dengan realitas atau perkembangan yang terjadi di dunia nyata. Proses ini melibatkan kemampuan untuk membedakan antara anggapan dan kesimpulan. Dengan memperbarui atau memperbaiki anggapan, kita berdasarkan pada realitas atau progresi kejadian aktual yang kita alami, kita dapat meningkatkan kesesuaian atau relevansi fungsionalitas kita dengan keadaan yang sebenarnya. Untuk melakukan ini, penting untuk melaksanakan praktik-praktik pemikiran kritis dan refleksi diri secara teratur. Ini melibatkan evaluasi terhadap keyakinan dan anggapan kita, serta kemauan untuk menguji dan merevisi mereka berdasarkan pada bukti atau pengalaman baru yang muncul. Dengan hal tersebut, kita dapat meningkatkan kesesuaian fungsionalitas kita dan menghindari penderitaan yang disebabkan oleh keyakinan yang tidak sesuai. Ini merupakan langkah penting dalam pengembangan pribadi dan kesejahteraan mental. Gambaran yang kuat tentang bagaimana kita kadang-kadang dapat terjebak dalam keinginan atau ekspektasi kita sendiri, bahkan sampai pada titik di mana kita mengorbankan integritas atau nilai-nilai kita sendiri hanya untuk memenuhi harapan orang lain. Ilustrasi tentang pentingnya memahami dan menghargai diri sendiri, serta mempertimbangkan kesesuaian fungsionalitas kita dengan nilai dan tujuan yang autentik bagi kita. Terlalu sering, kita bisa tergoda untuk mengubah diri kita atau menyesuaikan perilaku kita demi mendapatkan persetujuan atau kasih sayang orang lain, tanpa memperhatikan apakah tindakan tersebut sesuai dengan siapa kita sebenarnya. Seringkali kegagalan untuk melakukan pemahaman yang seksama terhadap diri sendiri dan kebutuhan kita sendiri dapat mengakibatkan penderitaan dan kekecewaan. Namun, refleksi dan pengalaman seperti yang Anda bagikan dapat menjadi pelajaran berharga. Ini memberi kita kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu dan untuk memperkuat koneksi dengan nilai-nilai dan keinginan yang benar-benar penting bagi kita. Melalui pengalaman, kebijaksanaan untuk mengakui kesalahan dan belajar dari mereka
ini adalah langkah pertama yang penting dalam mengembangkan kesadaran diri yang lebih dalam dan memperbaiki fungsi kesesuaian kita dengan kehidupan yang lebih seimbang dan memuaskan. Teruslah menjaga kesadaran ini dalam setiap langkah Anda ke depan dan gunakan pengalaman ini sebagai pendorong untuk terus bertumbuh dan menjadi lebih baik setiap hari. Dalam kehidupan ini, seringkali kita terperangkap dalam kesukaan atau ketidaksukaan terhadap suatu hal. Namun, apakah kita perlu terjebak dalam dualitas tersebut? Sebuah perspektif yang menarik adalah melihat segala sesuatu dengan sikap biasa-biasa saja, datar, sehingga kita dapat melihat segala sesuatu dengan lebih jernih, yakni dengan sikap nahi-nahi atau netral. Mengadopsi sikap ini bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah bagi sebagian orang. Namun, sikap ini memungkinkan kita untuk menghadapi dunia dengan lebih objektif tanpa terpengaruh oleh prasangka pribadi. Penting untuk memahami bahwa sesuatu yang tidak statis dan bahkan bisa diubah oleh upaya-upaya yang kita lakukan, ini mengindikasikan bahwa kita tidak harus terjebak dalam pola pikir bahwa sesuatu adalah mutlak atau tidak berubah. Penting untuk selalu mengupdate anggapan kita dari waktu ke waktu. Hal ini berarti kita perlu bersikap terbuka terhadap informasi baru dan berani mengubah pandangan kita ketika ada bukti yang menunjukkan perlunya perubahan. Sikap ini memerlukan ketekunan dan ketelitian, terutama dalam mengelola anggapan kita agar tetap relevan dengan realitas yang terus berubah. Dengan bersikap netral, terbuka terhadap perubahan, dan bijaksana dalam membedakan antara hipotesis dengan kesimpulan, kita dapat melihat dunia dengan lebih jernih dan objektif. Dengan demikian, kita dapat menghadapi setiap situasi dengan lebih bijak dan efektif, tanpa terjebak dalam prasangka atau kesimpulan yang tidak tepat. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.